yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalibun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Santriwan santriwati yang sangat saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menakdirkan kita pada siang hari ini di hari yang ke-15 dari bulan suci Ramadan, di mana Allah masih memberi kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita semua. Dan kita gunakan kesehatan ini untuk berjuang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui kajian Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mubahasa sebelumnya mengenai tujuan saum dan faedahnya. Sebelumnya telah kita pahami bersama bahwa tujuan saum itu untuk mencetak pribadi muttaqin, pribadi orang-orang yang bertakwa. Namun saum pun memiliki faidah. Tapi faidah bukan tujuan. Hanya dampak positif dari saum selain takwa memiliki faidah, dampak positif kepada badan dan jiwa kita. Apa faidah dari saum? Kita pahami tujuannya takwa, tapi memiliki faidah. Kalau faidah dapat dirasakan di dunia langsung. Selain kita menjadi orang yang bertakwa, kita sehat, kita menjadi orang yang peka terhadap orang lain, tekanan darah normal, lambung bersih, itu bukan tujuan dari saum, tapi faidah dari saum. Tetap tujuannya saum itu mencetak pribadi mukmin muttaqin. Yang pertama, apa faidah dari saum itu? Dengan saum adalah tajdidul imani wa taqwiyatuhu.
Tajdid itu memperbaharui. Memperbaharui iman dengan saum, iman kita dibarukan. Sekaligus iman kita juga menjadi kuat. Karena saum itu adalah kejujuran. Yang tahu dirinya saum hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya saum itu urusannya hati, tentang keimanan. Kalau kita sholat kelihatan sholatnya, kalau kita haji kelihatan hajinya, karena diundang tetangga untuk tasyakur haji, didoakan oleh semuanya, diantarkan ke bandara, tahu dia haji. Zakat juga tahu dia panen, memberikan bagiannya untuk mustahik di amplopan, tahu. Jadi ketahuan, orang zakat gak tahu, ketahuan. Orang sholat ketahuan. Orang berhaji ketahuan. Tapi orang saum dari mana taunya? Apakah dapat dipastikan setiap orang yang tidak makan, tidak minum itu pasti saum? Belum tentu. Di hadapan kita memang tidak makan apa-apa, kan tidak tahu di belakang kita. Itu sebabnya saum itu mengajarkan kejujuran. Kejujuran itu karena keimanan. Saya mau nanya kamu, andai kata secara dohiriyah tidak ada siapa-siapa. Kaditu dawuh sasaha, kadieu dawuh sasaha. Ayeuna mah halik, rek godin we rek buka. Bisa tuh. Saum itu bukan urusan dengan manusia, tapi saum itu urusannya dengan Allah. Itu sebabnya dengan saum keimanan kita itu diuji. Kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum, kita meninggalkan bercampur di siang hari, itu karena iman. Urusannya langsung dengan Allah. Makanya balasan saum itu beda dengan balasan amal lain. Kullu amal ibnu Adam lahu. Setiap amal anak Adam untuknya. Salat cenah keur dirina, zakat keur dirina, haji keur dirina langsung. Ila siam kecuali saum li untukku. Jadi kata Allah seluruh amalan selain saum itu untuk dirinya, tapi saum itu untukku kata Allah. Karena orang itu langsung kaitannya saum itu dengan Allah. Wa ana aji'u bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Jadi kalau amalan-amalan lain itu untuknya, sholat untuknya, zakat untuknya, haji untuknya. Tetapi saum kata Allah untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena orang telah menjalankan kejujuran dalam hidup. Karena iman. Bahkan Allah menyediakan satu surga bagi yang saum. Namanya surga Ar-Royan. Surga yang sangat wanginya melebihi minyak kasturi.
Di mana yang hanya bisa masuk ke surga Ar-Rayyan itu hanya orang-orang yang saum. Yadkhuluha shaim. As-shaimuna, yang masuk ke surga Ar-Rayyan ini hanyalah orang-orang yang saum. Wala yadkhulu ghairuhu. Tidak bisa masuk selain orang-orang yang tidak saum. Nah, di sini untuk menguji kejujuran kita dalam saum, Nabi memberikan 2 sifat. Mana yang saum, mana yang tidak. Nanti lihat dalam bukanya aja. Orang yang saum pasti menunggu waktu dan betapa gembira ketika datang waktu berbuka. Tapi orang yang tidak saum atau pura-pura saum padahal tidak, sebetulnya dia tidak mendapati kegembiraan ketika datangnya waktu buka maghrib. Karena memang dia tidak saum. Itu kelihatan mana orang saum, mana yang tidak, dilihat dari dohirnya itu di situ. Dan yang tahu saum dan tidak saum adalah diri sendiri. Makanya kata Rasulullah, lisoimi parhatani. Untuk yang saum itu memiliki 2 kegembiraan. Pertama, parhatun ingdal fitri. Kegembiraan pertama ketika berbuka. Bahkan ditunggu waktunya oleh siapapun. Betul? Jangan kasep garulis kapungkur mah can aya televisi zaman radio. Uninga radio. Eta teh dikarupingkeun ku sadayana. Eta teh nungguan waktu datangna maghrib. Dikarupingkeun kabeh. Tos maghrib. Ditarungguan. Begitu adan eta dina naon dina radio, ayeuna waktosna buka. Muni bunga sadayana. Aya doa mah doana baheula maka hadis dhaif. Ayeuna mah maka hadis sahih doana. Dahabad doma wabtaltil uruq wasabatal ajru insyaallah. Bahagianya bukan main. Betapa indahnya, betapa senangnya mendekati waktu berbuka, di mana kita menunggu begitu lama dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan waktu itu ditunggu bukan main. Kita saum karena iman kepada Allah. Siapapun yang menggoda, mengajak, menggodin ka itu ka dia sok aya budak anu ngagodin. Kadang pura-pura sakitnya. Ada pura-pura sakit terus sakit. Jadi lamun ditanya, Ustaz Abi mah buka teh teu damang. Hanya dirinya yang tahu sakit atau tidak sakit. Bila sakit, ya sakit. Bila tidak sakit, berdusta. Dan ingat, bila berdusta, lahir dusta yang kedua dan lahir dusta yang ketiga. So, naon perkara nu dimimitian ku bohong, bakal nutupan ku bohong deui. Orang bohong itu orang tidak saum. Jadi kegembiraan yang pertama yang mana? Ketika berbuka. Yang kedua, waparhatun inda liqa'i rabbi. Nanti kegembiraan yang kedua nanti bertemu Allah. Kata Allah, aina shaim? Mana orang-orang yang saum? Langsung dipanggil Allah. Kata Allah, dipersilakan kamu untuk masuk surga bernama surga Ar-Rayyan. Itu hanya bisa dimasuki orang-orang yang saum. Dan tak boleh masuk orang yang tak saum di surga itu.
Yang kedua, iman pun menjadi kokoh dan kuat dengan saum itu. Tentu itu faedah dari saum. Nah, harusnya saum itu melebar lebih jauh, saum dalam segala hal. Makanya para ulama membagi, ada saum awam, ada saum khusus, lebih khusus gitu. Bukan saja yang tidak dimasuki itu hanya mulut. Bagaimana telinga saum, bagaimana mata saum, ya, pandangan saum. Termasuk nih. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat terakhir dari ayat saum itu berimbas. Bukan saja tidak makan, tidak minum yang kita makan itu perkara-perkara yang halal kita tinggalkan. Yang haram pun itu ditinggalkan. Termasuk tidak boleh memakan makanan yang haram. Makanya itu di akhir ujung ayat saum. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kalau para pejabat itu mereka saum khusus bil khusus, merembes, tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur di siang hari. Walau padahal itu makanan-makanan yang halal asalnya ia tinggalkan karena iman dan ketaatan. Apalagi harus memakan makanan yang haram. Maka korup itu tidak ada. Tapi kita lihat korup sekarang itu ya luar biasa. Korup di Pertamina, korup di gas, ya, korup di timah, korup di emas, pokoknya mah banyak di korup. Bukan tidak kaya, mereka secara hakikat tesaum secara hakikat karena masih korup, masih memakan barang-barang yang haram. Sekali lagi itu faedah dari saum. Jadi dengan saum iman kita menjadi baru dan kuat. Paham dong? Ini kena. Ulah purada ketama kadenda asal we asal. Tekanya. Pastikan kita dapat apa hari ini? 2. Faedah dari saum itu tahdibun nafsi, mendidik diri disiplin. Ternyata kesuksesan itu dalam segala hal karena disiplin. Saum telah mengajarkan disiplin kepada kita. Pertama kita lihat. Kita bangun sahur. Kita buka maghrib. Itu selama 1 bulan kita disiplin. Bukan main disiplin. Makan itu disiplin. Tidak sembarang makan. Disiplinnya bukan main. Maka kalau disiplin melahirkan kesehatan. Nah, disiplin kita makan sahur diakhiri dengan berbuka dan itu rutin, maka kita dapat memastikan disiplin diterapkan dalam berbagai hal. Disiplin waktu. Kapan kita waktunya makan? Nanti maghrib. Kapan kita sahur? Nanti menjelang datangnya subuh. Sama, kapan kita masuk sekolah, kapan kita istirahat. Ini pada kemana ini orang-orang? Waktu istirahat, pugu istirahat. Waktu sekolah, terasuk. Waktu ngaji, tengaji.
Waktu sekolah, teu sekolah. Ini orang ini benar-benar tak paham dari saum itu. Padahal saum melahirkan kedisiplinan. Kita disiplin. Tak boleh kita sahur melebihi sudah jam 5 sahur, gak boleh. Tetap harus tepat waktunya, gak boleh. Atau kita makan terlalu awal, buka saum jam 5, gak boleh. Harus tepat. Ataupun dilebihi, gak boleh dilebihi. Wisol itu dilarang. Saya mau kuatkan yang kayak buka teh isya, gak boleh. Tetap harus makin. Itu disiplinnya bukan main. Kita terapkan disiplin dalam segala hidup. Kapan bangun, kapan tidur, kapan sekolah, kapan istirahat, kapan makan, kapan disiplin. Dan itu melahirkan kestabilan hidup. Bila disiplin. Jadi saum itu sebetulnya mengajarkan disiplin hidup kita. Makanya nanti saum yang benar itu melahirkan insan robbani. Setelah Ramadan ini beres jadi insan robbani, bukan insan romdoni. Hanya musim samusim. Setelah itu tidak ada yang berubah dalam dirinya. Itu romdoni. Kalau yang disebut robbani, dampak dari saumnya terasa sekali dalam aspek kehidupannya. Paham tuh? Yang ketiga, faedah dari saum itu adalah kasrus syahwat. Menurunkan syahwat. Tekanan syahwat, frekuensi syahwat turun ketika Ramadan. Kenapa? Karena nafsu birahi khususnya syahwat itu didorong dari makanan-makanan. Harusnya makanan semakin bergizi, keimanan harus semakin tinggi. Jangan sampai makanan ya sangat bergizi, ternyata keimanannya malah terjun. Makanya saya kalau di Arab tidak aneh kalau seorang laki-laki punya istrinya itu lebih dari satu, rata-rata 4 kalau orang Arab. Sesuai dengan lingkungannya. Karena mereka makan tiap hari itu adalah kambing muda. Kambing muda itu mun urang mahnya hiji domba dituang teh ku sakampungnya. Ya. Kalau di Arab kambing muda yang disebut jad'ah itu satu kambing cukup dengan 2 orang saja. Dan orang-orang Arab bangga bila suaminya punya istri lebih dari 1. Itu menunjukkan orang yang sudah mapan. Dan orang-orang Arab itu perempuan-perempuannya itu langsing-langsing. Itu ketika gadis itu langsing gitu. Dan kalau mau lihat perempuan-perempuan Arab yang masih gadis malam Jumatan, kita lihat malam Jumatan di urang malam mingguan ngabring balalannya jeung sekeluarga gadis-gadis yang masih belia. Tapi setelah menikah mereka tidak langsing lagi, galalomrot. Bagi mereka gemrot itu adalah bukti mereka bahagia dalam hidupnya. Lamun begung berarti eta teh sangsara hirup teh. Orang Arab mah bararadag dan memang orang-orangnya bahagia. Mereka tak mempersoalkan apakah si laki-laki itu punya isi yang lain, tidak. Yang penting laki-laki yang siap menikahi dirinya dengan syarat. Siapapun, umpamanya syaratnya harus punya mas kawin minimal 20.000 real. Syaratnya. Jadi seorang laki-laki minimal punya mas kawin 20.000 real. Siapapun bisa menikah.
kedua punya kendaraan mobil, ketiga punya apartemen. Bila syarat itu cumpul, ya sudah, siapapun bisa menikah dan melamar siapapun. Bahkan yang melamarnya bukan langsung, kadang-kadang lancipna atau adina. Jadi kalau bahasa orang mah, saya berteman dengan seseorang, dia punya adik, lewat kakaknya saja, saya mau menikah, saya sudah siap, punya mas kawin 20.000 real, punya apartemen siap dan juga kendaraan. Langsung disambungkan, si perempuan itu mengiyakan, iya siap menikah. Ya kalau di kita mah atuh da, maaf, memangnya ngandalkeun cinta hirup, makan tuh cinta. Ya harus punya bekal dalam hidup itu. Maka teu aneh kalau orang-orang Arab itu isinya lebih dari satu karena memang makanan mereka sehari-hari adalah kambing. Dan itu tentu saja mendorong syahwat itu tinggi. Maka punten orang Sunda mah lamun hayang gede syahwat cenah sok tuang sate we sing loba, sate domba. Itu terus biasa urang di urang mah. Tiara balain sate deui kambing lah we. Kambing satu itu hanya untuk 2 orang dimakan. Otomatis syahwatnya itu tinggi. Maka dengan saum syahwatnya turun. Kalau syahwat turun, ya nafsunya pun turun. Kalau nafsu turun, pelanggarannya pun turun, bahkan tidak ada. Itu hikmah dari saum. Ayo urang mah da kumargi nu dituangna sangu angre lungse malah kalaka boga penyakit gula. Data orang Arab masa jarang boga penyakit gula, padahal tuangeunana luar biasa. Ternyata kambing itu sehat. Hanya mitos di kita kambing teh cenah karena tekanan darah itu mitos. Maka kambing itu makanan yang paling sehat. Dengan saum, syahwat kita itu turun, nafsu kita itu turun. Itu hikmah dari saum yang kita kerjakan. Faedah dari saum yang kita kerjakan. Yang keempat, faedah dari saum itu talyinul hawasi wal masyair. Memperhalus hawas dan perasaan. Artinya terjadi kepekaan dalam diri dengan saum. Karena saum banyak orang merasa lapar. Lapar kita bukan karena tidak ada makanan. Lapar kita sengaja karena kita saum. Lalu bagaimana merasakan orang yang lapar itu seperti apa? Nah bagaimana orang yang tiap hari lapar? Mereka bukan karena saum, tapi tidak ada makanan. Maka dengan saum berarti menciptakan sosial hidup, tepok seliro, berbagi bersama yang lain. Makanya dijadikan momentum untuk berimpak, bersodakoh di bulan Ramadan itu sangat afdol. Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan. Tapi di bulan Ramadan dermawannya berlipat. Jamaah ada jamaah? Ada santriwan-santriwan ada? Iya. Umar ibnu Khattab mengatakan demikian. Bila ada seekor kambing mati dan aku berada di sekitar tempat itu,
bagaimana aku mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Andai kata kita punya tetangga dan tetangga itu kelaparan lalu meninggal dunia dan kita ada di sekitar itu. Kata Umar Ibnu Khattab, bagaimana aku mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Berdosa hukumnya kita tidur dengan nyenyak sementara tetangga tak bisa tidur karena kelaparan. Maka dengan Ramadan itu momentum untuk bersosial dalam kehidupan. Nabi mendorong karena paling afdolnya sodakotun fi Ramadan. Namun tentu saja semua ini juga kembali lagi kepada kita semua. Bagaimana tergantung nilai keimanan seseorang. Ada orang berada tapi nilai keimanannya kurang. Dia kurang responsif ya terhadap bahkan tidak peka terhadap lingkungan. Ada yang punya kepekaan sangat kuat, tinggi, tapi sayang dia tidak memiliki apa-apa. Harusnya orang-orang yang memiliki ya bagian hartanya adalah punya kepekaan untuk berbagi dengan kaum du'afa. Dan di kita alhamdulillah mudah-mudahan tahun sekarang pun bisa ya untuk bisa berbagi bersama kaum du'afa walaupun tidak Ramadan ya. Karena memang kesempatan kita nanti di haflah imtihan. Kamu harus tahu kalau di kota-kota besar itu masih banyak orang yang tidur di kolong jembatan, mereka tak punya rumah. Banyak itu. Kita masih bersyukur kepada Allah, kita masih punya rumah. Lamun kok kahujanan orang aman. Tapi mereka itu sudah biasa di kolong jembatan hidupnya. Dan ini kewajiban siapa ya? Kewajiban negara menertibkan mereka. Diberikan mereka kehidupan agar tidak boleh menjadi manusia yang tak jelas tempat tinggalnya, kasihan. Betul? Jadi harusnya dengan adanya saum itu melahirkan kepekaan sosial terhadap saudara-saudara kita. Yang kelima, faidah dari saum itu adalah as-sahiyatu, kesehatan. Sabda Rasul, sumu tasihu. Walaupun ada yang mengkritik hadis ini lemah. Kita melihatnya dari fakta. Saumlah kamu, dijamun kamu sehat. Dan menurut penelitian para ahli benar. Saum itu sehat karena memang disiplin. Lambung menjadi bersih. Tekanan darah menurun. Jantung stabil. Dan itu dipastikan menurut para ahli kesehatan. Bahkan kalau orang-orang non-muslim sengaja mereka mengosongkan perut. Bukan karena saum. Mereka tahu apa hikmah dengan mengosongkan perut. Dan Islam lebih dulu mengajarkan kepada kita yang dinamakan saum tadi. Makanya orang-orang yang mau dioperasi itu selalu disuruh saum dulu. Agar darah menjadi netral.
tak beracun. Itu semuanya dianjurkan. Kalau mau dioperasi, itu pasti disuruh saum dulu. Ini bukti. Dan saya sudah tanya kepada dokter-dokter. Betul Ustaz, saum itu melahirkan. Kesehatannya luar biasa. Bahkan ada seorang dokter yang sampai hari ini saya tidak bisa mengikutinya. Saum Daud. Jadi dokter ini menyekolahkan anaknya di sini. Tapi sudah lulus pada tahun kemarin. Ya, saudara-saudari Zahra Fatimah ya. Bapak itu dokter. Bapaknya itu saum Daud. Dia dokter, saumnya saum Daud. Satu hari saum, satu hari buka, satu hari saum, satu hari buka. Kalau kita satu hari tidak saum, satu hari buka, satu hari tidak saum, satu hari buka. Jadi tari saum. Paling tidak ada saum Senin Kemis. Memang alangkah baiknya kalau fisiknya bagus itu saumnya saum Daud. Bila tidak ya saumnya saum Senin Kemis. Masih ada nanti saum harus siap, saum Ayyamul Bid. Hari-hari terang, bulan-bulan terang. 13, 14 13, 14, 15 bulan Islam. Tapi tak boleh tiap hari saum kalau bukan Ramadan. Hanya Ramadan yang tiap hari saum. Selain Ramadan hanya boleh saum Daud, Senin Kemis, dan Ayyamul Bid. Nah mudah-mudahan selain kita mendapati tujuan saum menjadi orang bertakwa, maka kita pun mendapati faidah dari saum. Iman kita baru dan menjadi kuat. Diri kita menjadi disiplin. Syahwat kita menurun, nafsu kita. Kepekaan kita terhadap masyarakat sekitar peka. Dan juga kita sehat. Tentu itu adalah faidah dari saum dan kita inginlah bersama. Mudah-mudahan kita diberi semua itu. Dan pasti mendapatkan itu bila kita meniatkan niat saum kita adalah takwa. Itu barangkali silakan kita buka termin untuk tanya jawab, bertanya. Kalau ada yang bertanya, bertanyalah. Silakan ada yang bertanya. Kalau yang bertanya silakan ke depan. Malu bertanya, sesat di jalan malu bertanya. Susah bertanya, susah ditanya. Susah bertanya, susah ditanya. Siapa? Silakan dari UG dulu yang mau bertanya. Ya tentang hukum apa saja silakan. Ini penting buat kita. Kita membahas panjang tentang masalah saum, tentu mungkin ada yang perlu ditanyakan, hal-hal yang ada yang belum terbahas. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Saudara Nabil sini. Ya satu RG dulu ya, silakan. Ini pertanyaan saudara Nabil. Apa pertanyaannya? Boleh di sini dulu. Apa pertanyaannya? Apa itu Ustaz mengenai buka saum Ustaz? Apa? Mengenai berbuka saum. Saken namun auratnya kan posisinya menuju di hutan saken Ustaz. Ya, pasti kan otomatis di utama para kadamu adan tadi Ustaz. Takma saken namun aurat ngawalan berbuka saum dengan cara melihat waktu sholat tanpa mendengarkan adan. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz mengenai dalil diwajibkannya saum Ustaz.
Berarti kan Ustaz pernah kadang Ustaz mengenai ceramah saum Ramadan Ustaz. Ada salah satu Ustaz yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang mengenai dalil diwajibkannya saum yang mungkin apa teh ya ayyuhalladzina amanu wa kutiba alaikum syiyam Ustaz. Karena namun di nasi khilafat mah diwajibkan lah Ustaz. Nah sedangkan di Ustaz tersebut menjelaskan bahwasanya dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai diwajibkannya saum adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Ustaz. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari segi lafaz Ustaz, dalil diwajibkannya saum itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Ustaz. Nah, sedangkan di ceramah Ustaz tersebut mengenai saum Ramadan, yang pertama Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 mengenai dalil perintah Ustaz. Nah, yang kedua Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 mengenai dalil diwajibkannya Ustaz. Bagaimana ketika kita berada di hutan dan kita tidak tahu apakah adzan atau sudah belum adzan. Sebetulnya bukan adzan dan tidak adzan, tetapi kapan waktu maghrib itu, kapan sholat maghrib itu, kan itu bersamaan. Kalau bawa jam kita akan bisa melihat jam, dan kita tahu maghrib itu sekarang umpamanya jam 6:05, udah lihat jam 6:05 buka. Kalau tidak bawa jam ya istihad. Jam tidak bawa dan kemudian jam tidak bawa, adzan tidak terdengar. Maka istihad engkewe tungguan rep-repannya, geus rep-repan poek geus waktu masuk waktu berbuka. Adapun dalil mengenai wajibna saum, para ulama sepakat, yaitu bentuk wajibnya menggunakan kata kutiba. Kutiba alaikumusiyam, purido alaikumusiyam, dipardukan kepada kamu itu saum. Al-Baqarah 83 itu tentang wajibnya saum. Di Al-Baqarah 184 itu tentang bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Quran. Sedang di Al-Baqarah 185 itu ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi. Apa nang? 85-nya apa? Iya. 83 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian 184-nya apa? Ayyamam ma'dudah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Sedang di 185 apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Sedang di 186 wa idza salaka ibadi 187 adalah uhilalakum lailatas siyam, dan terakhir adalah wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi tetap kewajiban saumnya 183 Al-Baqarah. Kalau itu di ayat berikutnya hanya bayan-bayan penjelasan teknis saum ketika sakit, ketika bepergian begitu ya. Tetap wajibnya itu Al-Baqarah 183. Paham tuh ya? Kamu mau tanya? Silahkan.
Jadi gini, bagaimana ciri-ciri saum yang diterima ya? Kita berharap kepada Allah, saum kita yang kita lakukan Allah yang menilai. Kamu berdoa saja, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Ya Allah, semoga saumku diterima. Hanya Allah. Ya, bukan kita yang memastikan. Begitu ya? Agena kami anu jabatan saum, apakah ayat kodok kami anjeunna saya pernah memang ayat kodok. Tobat gitu. Orang yang sengaja itu buka saum itu harus tobat. Dan itu tidak akan lunas dengan saum 2 tahun. Tobat. Ya bisa dikodok, tobat Pak. Berhenti tak akan mengerjakan perbuatan itu lagi. Ya tapi kalau ada orang saum seperti kecolongan gitu ya. Itu kiparatnya besar itu. Di hadis itu kita bisa lihat. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, waqatu ala imro'atu fi Ramadan, waqatu ala imro'ati fi Ramadan. Rasulullah, aku terjerumus kepada istriku di bulan Ramadan. Tahu terjerumus? Melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ulu kata Rasulullah, lala ora teuing, kumaha bisa kitu maneh? Rasulullah, habis aku ini teu kaop ningalipun bojo teu kuat. Aduh Akbar, ini kiparatnya besar. Kata Nabi kalau begitu fatahriru raqabatin mu'minatin. Kamu harus memerdekakan hamba sahaya senilai 100 unta. Kamu wajib memerdekakan kiparatmu, yaitu memerdekakan hamba sahaya senilai 100 unta. Alah, mahal tuh. Ya Rasulullah, bujeng-bujeng kamu ngamerdekakeun hamba sahaya senilai 100 unta. Abi teh kamu tuang sadi dinten kitu aya ya Rasulullah. Sok cek Nabi lamun teu bisa sum sahraini mutatabi'aini. Kamu harus saum 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, bujung-bujung 2 bulan berturut-turut. Kapan sabulan ge abi teh 3 bros kapun bojo. Karena kata Nabi, ya kalau memang kamu sudah tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut, kamu tut'imu sittina miskin. Kamu memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, tidak ada makanan dariku, jangankan untuk 60 fakir miskin, untuk diri sendiriku tidak ada. Bagaimana Rasulullah? Kata Nabi, lalu Nabi mengambil sekeranjang kurma. Tasaddaq liman adnaka. Cek Nabi, ini sedekahkeun. Kajelema ripuh tibatan, lebih ripuh tibatan anjeun. Ya Rasulullah, di kampung abdi teh nu pangripuna iwal ti abdi. Lamun urang Sunda mah nya kasarna hakan kusia gitu ya. Maaf, urang geus hakan kusia orang Sunda. Sudah kata makan olehmu, makan aja. Tapi itu kasuistis teu meunang diturutan. Itu menjelaskan hukum kiparatnya memang cukup berat. Ya. Kita tidak boleh nih, harus terjaga tetap ya. Terjaga saum kita karena urusannya keimanan kita. Itu? Masih ada waktu 5 menit? Silakan. Kade visit sini. Kade nanya kena deketan. Gak jelas. Sini.
Ayo cepat. Tuh kau itu jalan tuh. Ya, bertanya itu kan mencari tahu kan? Coba sini. Adik-adik. Sini dekat mendekat coba. Agar ya semuanya lihat apa pertanyaannya. Kalau kita punya utang saum yang sekarang tapi belum terbayar, kaburu datang di waktunya. Kalau menurut Quran mah dihitung sebagai hitungan hutang. Tahun kemarin itu kita punya hutang 2 hari. Lalu datang lagi Ramadan belum terbayarkan. Satukan dengan yang sekarang. Karena di kalimatnya menggunakan kata ayamin nakirah. Fa'iddatu min ayamin, bukan min al-ayami. Kapan saja itu waktunya yang kapan waktunya yang memungkinkan bagi dia. Fa'iddatun maka qadola min ayamin ukhor, di hari-hari yang lain. Artinya kalau memang pasti punya utang kita tarik kepada yang sekarang dan itu harus dibayar. Ya. Jadi kita sudah tahu ayatnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sedang di ayat lain di ayat berikutnya tidak pakai minkum, tidak. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau di ayat sebelumnya dengan menggunakan kalimat berikutnya pamang tatawwa khairan fa huwa khairul ya. Kalau di ayat berikut yang ini yang tanpa minkum yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, itu berbeda. Cara membacanya hati-hati itu. Ada yang pakai minkum, ada yang tidak. Kalau pamang kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau yang tidak pakai minkum pamang kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Jadi harus dibaca. Jadi mulai dari yang tadi ya harus betul-betul tak boleh tertukar ayat itu. Nah itu habis waktunya ya. Cukup kita 4 yang bertanya. Alhamdulillah ini jadi kebaikan buat kita semua. Dan nanti saya berharap setengah nanti buat mubahasa, setengah buat bertanya. Karena penting bertanya itu ada sesuatu yang mungkin kita masih mengganjal, itu bisa ditanyakan ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk menjelang ya. Untuk hari ini menjelang datangnya duhur, semoga bermanfaat untuk kita. Dan ingat kita masih berada di pertengahan nih. Di pertengahan Ramadan, jadi kita masih berada di babak semifinal. Awas, kita harus sampai ke final ya. Sampai ke final. Dan nanti untuk liburan sekolah mulai tanggal 21. Jadi tanggal 20 sudah selesai sekolah kita. Ini sesuai dengan instruksi ya Menteri Agama. Mari sama-sama kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.